Karena sering ditolak dari berbagai universitas, pemuda ini nekat membuat universitasnya sendiri. Pertama yang dia lakukan adalah mendesain logo universitas abal-abalnya itu. Lalu dia pun mencetak satu persatu dokumen resmi yang menyatakan kalau dia diterima di universitas tersebut. Perilaku tak terpuji ini terpaksa dia lakukan lantaran dia ingin menyenangkan kedua orang tuanya, yang akhir-akhir ini kecewa saat mengetahui anaknya tidak lulus universitas negeri maupun swasta. Padahal dirinya lah salah satu harapan keluarga dan kebanggaan jika berkumpul dengan keluarga besar saat lebaran nanti. Pemuda ini bernama Bart. Secara akademis, pemuda ini memang siswa yang tidak beruntung. Dari semua mata pelajaran, rata-rata dia mendapatkan nilai yang mengenaskan. Dia sudah berusaha belajar segiat mungkin, bahkan ikut bimbel yang harganya 2 digit cuy. Tapi ya dasar otaknya belum cepat nangkap dan kebanyakan main, membuat nasibnya seperti ini. Ditambah lagi dia bergaul di lingkungan murid-murid yang IQ-nya jongkok banget seperti dirinya. Menambah kecil kesempatan Bart untuk bisa diterima di universitas yang bergengsi. Saat makan malam, Bart menceritakan kisah sedihnya ini ke ayah dan ibunya. Dia berkata kalau dia tidak akan kuliah di tahun ini disebabkan semua universitas menolak dirinya. Mendengar itu tentu saja tensi darah ayahnya jadi naik. Mau jadi apa kamu kalau tidak kuliah? Bart menjelaskan kalau untuk menjadi orang hebat tidak mesti harus kuliah. Contohnya Albert Einstein dan Tarzan. Mendengar itu baik ayah dan ibu Bart menjadi tambah emosi dan menegaskan kalau kamu tidak mau kuliah siap-siap saja nama kamu akan dihapus dari kakak dan pastinya tidak akan mendapatkan warisan. Mendengar itu Bart jadi panik dan adiknya menjadi bahagia. Malamnya Bart langsung bekerja keras untuk membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendirikan sebuah universitas, termasuklah meminta bantuan sohibnya bernama T-Bob untuk membuat website resmi universitas abal-abalnya itu. Setelah semua dokumen palsu dibuat, termasuklah website resmi universitas hantu tersebut, akhirnya Bart pulang dan duduk manis di rumah sambil menunggu surat pernyataan kalau dia diterima sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Memang sudah disetting sedemikian rupa kalau surat pernyataan itu sebentar lagi dikirim oleh T-Bob dan diterima oleh ayahnya. Saat dibuka, Bart berakting pura-pura terkejut saat mengetahui dirinya diterima di universitas tersebut. Mengetahui anaknya diterima di sebuah universitas yang mereka baru dengar ini membuat kedua orang tua Bart senangnya bukan main. Saking senangnya, ayah Bart langsung membayar seluruh biaya kuliah anaknya ini, mulai dari uang pendaftaran, uang pangkal, uang pembangunan, uang semester full, bila perlu sampai uang wisuda. Saking bahagianya mendengar anaknya ini lulus masuk perguruan tinggi. Tangan Bart jadi gemetaran saat menerima cek berisi $10.000 dari ayahnya untuk biaya kuliah. Namun ada yang lebih membuat Bart gemetaran lagi, yaitu saat ayahnya berkata, "Aku tidak sabar lagi untuk mengantar kamu ke kampus besok." Mendengar itu, tiba-tiba Bart merasa bumi ini berhenti berputar. Bart merasa stres dan seketika menjadi panik, membayangkan ayah dan ibunya mengantar dirinya ke universitas abal-abal hasil settingannya ini. Itu artinya kampus yang baru saja dia buat harus ada wujud aslinya. Dengan terpaksa, pemuda yang bernama Bart ini mulai memeras otaknya untuk berpikir hingga akhirnya dia memiliki ide. Bart mengumpulkan teman-temannya untuk mencari lokasi yang bisa diubah menjadi kampus dadakan tersebut. Setelah survei berbagai tempat, akhirnya mereka menemukan sebuah gedung bekas rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Tanpa membuang waktu, mereka membersihkan dan merenovasi gedung tersebut agar terlihat layak untuk dihuni. Dari sekian ruangan yang dibersihkan, ada satu ruangan yang sulit untuk dibersihkan, yaitu kamar mandi dan WC. 3 hari berlalu, kampus siluman ini akhirnya kelar juga. Agar memperkuat kebohongannya, Bart juga merekrut seorang pria tua untuk menjadi seorang dekan, termasuk beberapa talent yang semuanya dibayar dengan menggunakan uang SPP pemberian ayahnya. Hari yang ditunggu pun tiba. Ayah dan ibu Bart mendatangi kampus abal-abal tersebut. Tujuan mereka adalah mengantar anak mereka ini untuk kuliah di sana, sekaligus menemui dekan palsu yang sudah disiapkan oleh Bart. Pertemuan itu akhirnya berlangsung dengan mulus, walaupun ada perbedaan pendapat soal kurikulum sekolah yang membuat ayah Bart menjadi curiga. Tetapi setelah diberi pencerahan panjang lebar tentang sistem belajar mengajar di sana, barulah ayah Bart menjadi tenang. Namun di sini barulah Bart sadar kalau ternyata bapak tua ini dulunya adalah seorang guru. Setelah ayah dan ibunya pulang, barulah Bart merasa tenang. Akhirnya rencananya pun berhasil. Orang tuanya tidak curiga dengan kampus abal-abal yang dia bangun bersama teman-temannya ini. Untuk sementara mereka bisa menikmati kebersihan itu dengan bersantai dan bermain PS di kampus tersebut sepuasnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama cuy. Pasalnya mereka mendengar suara berisik dari arah luar. Saat mereka membuka pintu, betapa terkejutnya Bart dan teman-temannya. Di situ mereka melihat sekelompok mahasiswa yang berkumpul dan ingin mendaftar di universitas palsu tersebut. Karena tanpa dia sadari, semua calon mahasiswa yang bernasib sama dengan dirinya malah mendaftar masuk ke perguruan tinggi abal-abal yang baru saja dia buat. Dan jumlahnya tidak sedikit cuy. Para calon mahasiswa yang merasa sudah menemukan kampus yang mereka impikan mulai masuk dan mencari kamar mereka masing-masing dan siap menempuh pendidikan di kampus tersebut. Bahkan ada beberapa orang tua yang justru membuang anak mereka yang bodoh ke kampus milik Bart tersebut. Ditambah lagi, mereka yang datang ini telah membayar biaya pendidikan selama kuliah di sana secara cash. Teman-teman Bart menyarankan agar uang itu dibagi
berkata dan mereka segera kabur dari situ bersembunyi ke luar negeri. Tapi Bart tidak setuju. Dia malah menginginkan uang itu dikembalikan sambil menerangkan kepada seluruh mahasiswa itu kalau kampus yang mereka daftar ini adalah kampus palsu, bukan sekolah yang sesungguhnya yang mereka cari. Akhirnya mereka pun setuju dan mulai membuat undangan agar seluruh mahasiswa berkumpul di aula. Karena di sana nanti Bart akan menjelaskan seluruh kesalahpahaman ini. Akhirnya Bart pun diberi panggung untuk menyampaikan semua kesalahpahaman itu dan berniat untuk mengembalikan uang mereka masing-masing. Awalnya Bart sudah siap dengan kata-katanya, namun setelah melihat wajah dan semangat mahasiswa yang berkumpul di aula itu, entah mengapa dia menjadi tidak tega. Tiba-tiba Bart teringat dengan dirinya yang awalnya bernasib sama dengan mereka. Jika melihat para mahasiswa ini, Bart seperti melihat dirinya di masa lalu. Alih-alih ingin mengakui perbuatannya, malah sekarang Bart memberi semangat dan support penuh bagi para mahasiswa ini untuk mencapai cita-cita mereka. Dan dia pun berkata, "Selamat datang di kampus impian kalian." Tentu saja teriakan Bart itu diiringi dengan gemuruh tepuk tangan dan teriakan gembira dari setiap mahasiswa yang ada di sana. Tindakan Bart ini mendapat kencaman dari teman-temannya. Pasalnya, mereka berkata kalau Bart sudah mulai bermain api, tinggal menunggu kebakarannya saja. Di titik ini Bart benar-benar stres. Di samping dia ingin mempertahankan kampus ini untuk menjadi kampus yang sebenarnya, justru dia harus berhadapan dengan sikap mahasiswa yang sulit diatur dan sedikit anarkis. Artinya, siapapun yang berhasil masuk universitas yang dia buat ini, pasti pola pikirnya mirip seperti dirinya. Atau dengan kata lain, ratusan orang yang ada di hadapannya ini adalah orang-orang bodoh seperti dirinya. Karena bodoh, rata-rata dari mereka sulit untuk dikendalikan. Wajar saja, tingkah laku mereka sangat barbar dan bisa saja merusak fasilitas yang ada. Oleh karena itulah pemuda yang bernama Bart ini mulai melakukan riset dan survei ke universitas yang ada. Untuk mempermudah akses masuk ke dalam kampus, dia pun menyamar sebagai mahasiswa baru yang ingin mengetahui kurikulum apa saja yang diajarkan di kampus tersebut, termasuklah fasilitas di dalamnya. Namun, dari sekian banyak universitas yang dia selidiki, rata-rata mereka masih menggunakan kurikulum lama yang membosankan. Bart tidak yakin kalau mahasiswa di kampusnya bisa menyerap semua ilmu yang ditawarkan setiap kampus yang ada. Saat bertemu dengan gebetannya bernama Monica, Bart mulai mendapatkan pencerahan. Monica yang seyogyanya adalah mahasiswi di kampus tersebut selalu mengeluh dengan banyaknya mata kuliah yang harus dia pelajari. Padahal cita-citanya cuma ingin menjadi fotografer yang tidak mesti mengambil mata kuliah yang tidak ada sangkut pautnya dengan cita-citanya ini. Menurut Monica, seharusnya mahasiswa hanya fokus mengambil satu saja mata kuliah yang mereka inginkan, sesuai dengan minat dan tujuan akhir mereka nanti. Buat apa belajar semua pelajaran? Mendingan fokus dengan jurusan yang kita inginkan, biar pelajaran mudah diserap. Kata-kata Monica inilah yang akhirnya menjadi inspirasi bagi Bart untuk menciptakan kurikulum yang apa yang terbaik bagi mahasiswanya. Saat bertemu dengan Paman Ben, Bart kembali mendapatkan masukan, di mana Paman Ben beranggapan kalau seharusnya lembaga pendidikan dimanapun harus bersifat melayani, bukan memaksa. Artinya, pihak kampuslah yang harus mengetahui apa yang ingin dipelajari oleh mahasiswanya. Itu dilakukan agar mahasiswa tersebut dengan mudah menerima mata kuliah yang memang dia senangi. Gara-gara itulah akhirnya Ben menyusun kurikulum di kampusnya dengan cara menanyakan apa saja yang ingin dipelajari oleh mahasiswanya. Dimulai dengan cita-citanya dulu, lalu hobinya, hingga di situ barulah diketahui apa saja yang mesti mereka pelajari untuk mencapai cita-cita mereka tadi, tanpa membuat mereka terbebani untuk menyerap berbagai ilmu di kampus tersebut. Hingga mata kuliah yang akan mereka ambil nanti sesuai dengan hobi dan minat mereka dalam menggapai cita-cita mereka nanti. Bart mulai menanyakan satu persatu mahasiswanya, bahkan dia juga menyediakan papan tulis yang super duper besar sebagai media bagi mahasiswa untuk menyampaikan minat dan keinginan mereka belajar di kampus tersebut. Termasuklah teman-teman Bart, dimulai dari Glenn yang hobi memasak, Rory yang lebih ingin mendalami soal kejiwaan, Hans yang lebih berminat dalam seni patung dan lukis, serta Shredder yang sangat ahli di bidang IT dan komputer. Dari situlah Bart langsung mengangkat mereka menjadi dosen sesuai dengan keahlian mereka tersebut. Dengan menggunakan uang kuliah mahasiswa tersebut, Bart mulai memperbaiki fasilitas kampus, mulai dari perlengkapan alat-alat dapur sampai dengan fasilitas olahraga bagi mahasiswanya. Hal itulah yang membuat kampus ini makin kesini makin membaik. Tentu saja kabar tentang kemajuan kampus yang bernama Institut Teknologi Harmon Selatan akhirnya sampai juga ke telinga anak-anak Universitas Harmon. Rudy sebagai ketua BEM Universitas Harmon mulai mendatangi kampus milik Bart. Disitulah dia mulai bertanya-tanya legalitas dari institut milik Bart ini. Ditanya hal itu membuat Bart mendadak amnesia. Dia menjawab seadanya, berbelit-belit agar Rudy bingung dan segera pergi dari situ. Rasa penasaran Rudy ternyata tidak sampai di situ saja. Dia bahkan sampai mencarinya di Google, tapi tetap saja hasilnya nihil. Itu artinya
besar kemungkinan institut yang didirikan oleh Bart adalah institut abal-abal yang tidak ada legalitasnya. Keesokan harinya, Rudy melaporkan kejadian ini ke rektornya yang bernama Mr. Philip. Tentu saja Mr. Philip merespon laporan tersebut dan menggugat pendirian institut milik Bart ke Dewan Akreditasi Negara. Pasalnya, institut milik Bart tersebut berdiri di atas tanah yang akan mereka beli untuk perluasan kampus mereka. Di sisi lain, Schrader mengingatkan Bart agar mengajukan akreditasi atas kampus yang telah dibuat oleh Bart ini, supaya kampus milik Bart itu sudah ada legalitas dan surat izin berdiri. Bart pun setuju dan akan segera mengirim berkas pengajuan akreditasi tersebut. Hari berganti hari, sepak terjang Institut Teknologi Hormon Selatan atau disingkat SHIT makin menggila. Reputasi kampus itu sebagai pelopor kurikulum tanpa PR, tanpa ujian ini semakin diminati mahasiswa. Bahkan di malam inaugurasi, masing-masing kampus mengadakan pesta besar-besaran. Kalau mau adu-aduan siapa yang paling meriah dan ramai, sudah pasti kampus SHIT lah suaranya. Saking meriah dan hebohnya, sampai-sampai mahasiswa Universitas Hormon meninggalkan kampus mereka untuk bergabung dengan mahasiswa SHIT untuk mengikuti jalannya acara malam inaugurasi yang lebih meriah dan seru di kampus SHIT. Hal itulah yang membuat pesta di kampus Hormon menjadi sepi peminat. Sampai-sampai Rudy kebingungan pada kemana mahasiswa mereka. Kenapa acara mereka malam ini jadi sepi kayak kuburan? Menurut Lenny, anak-anak Hormon meninggalkan kampus dan bergabung dengan kampus saingan mereka. Mendengar itu, tentu saja Rudy menganggap ini adalah bagian dari sabotase. Oleh karena itulah Rudy pun mengajak gengnya untuk mendatangi Bart dan kawan-kawannya. Dari sejak dulu Rudy benar-benar tidak suka dengan Bart. Apalagi mantan pacarnya yang bernama Monica malah dekat dengan Bart, dan disinilah hampir terjadi baku hantam di antara mereka. Tapi untunglah Rudy akhirnya sadar kalau dia kalah jumlah. Daripada dikeroyok mendingan kabur dari situ. Tapi gara-gara malam itu Rudy jadi dendam dengan Bart. Itu dikarenakan Rudy merasa dipermalukan di depan orang-orang. Hingga akhirnya Rudy pun mulai menyusun rencana. Pertama-tama yang dilakukannya adalah menjebak Schrader untuk mendatangi markas mereka. Mereka pun menyuruh Lenny untuk merayu Schrader agar mau dibawa ke suatu tempat yang ternyata Rudy dan konco-konconya sudah ada di sana. Selanjutnya, Schrader pun mulai diinterogasi. Sebagai sohib kentalnya Bart, sudah pasti Schrader mengetahui rahasia yang disembunyikan oleh Bart. Terutama bagaimana cara Bart mendirikan kampus tersebut. Apakah legal atau ilegal. Dan proses interogasi pun berlangsung sampai pagi. Keesokan harinya, Bart menemui Schrader yang tidak masuk kampus hari itu. Di saat ditemui, kondisi Schrader benar-benar mengenaskan. Wajahnya babak belur. Disinilah akhirnya Schrader membuka cerita mengapa sampai wajahnya babak belur seperti ini. Yang jelas, semua rahasia kampus milik Bart sudah dipegang Rudy dan kawan-kawan. Tak hanya sampai di situ saja, ternyata website kampus mereka dikuasai oleh Rudy dan konco-konco. Sekarang kartu as milik Bart sudah ada di tangan Rudy dan kawan-kawan. Itu artinya Bart harus hati-hati menghadapi kejutan dari Rudy nanti. Dan benar perkataan Schrader. Pagi harinya tiba-tiba orang tua mereka pada bermunculan. Tentu saja hal itu membuat Bart jadi terkejut bukan main. Pasalnya tidak ada angin, tidak ada hujan. Kenapa para orang tua mereka mendatangi kampus? Usut punya usut, ternyata Rudy membuat undangan palsu lewat website resmi mereka. Para orang tua disuruh datang ke kampus tepat pada pukul 10 pagi guna menghadiri Hari Orang Tua Sedunia. Tak sampai di situ saja, Mr. Philip juga ikut hadir sambil membawa pihak berwajib. Disinilah Mr. Philip mengumbar semua borok-borok yang ada di kampus milik Bart ini. Dia berkata kalau ini adalah usaha penipuan dari Bart, di mana kampus milik Bart ini ternyata tak memiliki akreditasi secara legal. Dan ini sudah menyalahi undang-undang pendidikan yang ada di negara tersebut. Dan terakhir, Mr. Philip akan menuntut Bart di Dewan Akreditasi Negara dan untuk sementara kampus ini harus ditutup. Di depan orang tuanya, akhirnya Bart mengakui semua itu. Hal itulah yang membuat ayah dan ibu Bart benar-benar merasa kecewa yang sangat mendalam. Termasuk semua orang tua mahasiswa yang hadir di sana. Mereka semua kecewa telah menghabiskan banyak uang hanya untuk menyekolahkan anak mereka di universitas abal-abal yang tidak jelas ini. Hampir sebulan berlalu, Bart kembali untuk melihat kampusnya. Dia sangat sedih melihat kampus itu menjadi terbengkalai. Hingga akhirnya dia menemui surat panggilan dari Dewan Akreditasi Negara. Besok dia pun harus mendengar jejak pendapat di gedung Dewan. Di hari itu juga Bart menemui teman-temannya dan meminta dukungan dan support dari mereka. Awalnya, Glenn, Rory, dan Hans pesimis jika mereka akan menang. Namun setelah Skinner hadir dan memberikan support penuh, akhirnya mereka pun sepakat untuk memenangkan pertarungan di persidangan nanti. Itu semata-mata demi mempertahankan marwah kampus yang mereka dirikan bersama-sama. Saat di gedung Dewan, mereka terkejut kalau ternyata lokasi sidang dipindahkan ke gedung pertemuan yang lebih besar lagi. Sesampai di sana barulah mereka ngeh kalau ternyata semua mahasiswa Institut Teknologi Hormon Selatan hadir. Mereka sengaja datang untuk memberikan support dan dukungan. Itu artinya Bart dan kawan-kawan tidak sendiri, dan hal itu membuat mereka menjadi lebih percaya diri lagi. Sidang pun dimulai.
Di depan telah hadir 8 hakim dan wakilnya yang akan memimpin jalannya persidangan. Di situ juga telah hadir Mr. Philip selaku penggugat bersama seluruh mahasiswanya dan juga Bart sebagai pihak digugat bersama mahasiswanya. Mr. Ferdinand selaku hakim ketua menanyakan kepada Bart selaku rektor Institut Teknologi Harmon Selatan mengenai syarat mendirikan sebuah perguruan tinggi, yakni 1. Fasilitas, 2. Kurikulum, dan 3. Staf pengajar. Bart sedapat mungkin menjelaskan kalau dia telah memenuhi semua kebutuhan mahasiswa mereka seperti kafe, kolam renang, dan arena skateboard. Menurut hakim, itu bukan fasilitas standar untuk mendirikan perguruan tinggi. Setidak-tidaknya mereka harus memiliki perpustakaan yang ternyata tidak dimiliki oleh Bart. Masalah kurikulum, Bart hanya mengandalkan papan tulis yang isinya adalah minat dan keinginan mahasiswanya untuk belajar di kampus tersebut. Untuk urusan staf pengajar, Bart hanya memiliki 1 dosen, yaitu Paman Ben. Namun, lagi-lagi Mr. Philip menjelek-jelekan Paman Ben di depan semua orang sebagai dosen yang tak pantas mengajar karena dulu dia seorang pemabuk. Makanya dia dipecat di Universitas Harmon. Hampir terjadi baku hantam di sana, tapi untunglah bisa diatasi. Hakim ketua menyimpulkan kalau perguruan milik Bart tidak memiliki ketiga syarat tersebut. Tapi di sini Bart tidak tinggal diam. Walaupun tidak memiliki ketiga syarat itu, tapi dia memiliki metode khusus untuk mengajar mahasiswanya. Dia tidak pernah menerapkan sistem belajar mengajar yang kuno seperti yang dilakukan oleh Universitas Harmon yang bisa menyebabkan mahasiswanya menjadi stres karena ditekan untuk belajar seluruh mata kuliah. Justru Bart memberikan kebebasan mutlak bagi mahasiswanya untuk memilih mata kuliah apa yang mereka senangi tanpa tekanan dari siapapun. Ditambah lagi dengan lingkungan kampus yang cozy dan penuh dengan hiburan membuat mahasiswa yang belajar di kampus itu tidak akan stres dan betah. Ini terbukti dengan makin bertambahnya mahasiswa yang bergabung di universitas miliknya. Dan yang terakhir, Bart menjelaskan alasan mengapa dia mendirikan kampus tersebut. Di depan semua orang tua mahasiswa, Bart meminta maaf terlebih kepada orang tuanya. Awalnya dia mendirikan kampus itu hanyalah untuk membohongi orang tuanya saja. Tapi makin kesini dia jadi menyadari kalau kampus yang dibuat ini ternyata bisa menjadi wadah bagi semua mahasiswa yang memiliki IQ jongkok seperti dirinya, yang mau berjuang dengan keras agar bisa diterima seperti mahasiswa yang lain. Dan kemungkinan itu pasti selalu ada selagi kita mau berjuang dengan keras. Di sini Bart sudah tidak peduli lagi dengan keputusan hakim. Tapi paling tidak, apa yang diucapkannya tadi adalah perwakilan dari semua perasaan mahasiswa Institut Teknologi Harmon Selatan yang hadir di ruangan tersebut. Dari pembelaan Bart tadi, akhirnya hakim memutuskan kalau ternyata Institut Teknologi Harmon Selatan boleh beroperasi kembali tapi diberi masa percobaan selama 1 tahun saja. Tentu saja keputusan hakim ini disambut dengan rasa haru dan gembira dari seluruh mahasiswa Institut Teknologi Harmon Selatan, cuy. Sekaligus menampar para petinggi Direktorat Universitas Negeri Harmon. Dengan keputusan ini artinya mulai besok Institut Teknologi Harmon Selatan mulai dibuka kembali. Para mahasiswa bisa beraktivitas seperti semula, termasuk para pengajar yang terdiri dari Bart dan teman-temannya. Sementara itu hubungan Bart dengan ayah dan ibunya semakin membaik. Anak yang awalnya dianggap gagal karena memiliki IQ jongkok, siapa sangka sekarang malah menjadi seorang rektor dari sebuah perguruan tinggi yang bergengsi. Sementara nasib sang rektor mengalami sebuah karma, dan siapa pelakunya entahlah. Yang jelas cerita ini akhirnya berakhir, cuy. Inti dari alur cerita ini adalah untuk menjadi seorang sarjana sangatlah mudah, apalagi sekarang sedang marak-maraknya ijazah palsu. Kalau mau tinggal beli saja, cuy. Tapi kalau ini menyangkut cita-cita, mimpinya mahasiswa yang ingin berjuang secara jujur, apalagi ada marwah institusi pendidikan di sana, sudah tentu semuanya patut diperjuangkan. Bye, jangan lupa subscribe.